Sejumlah aksi kriminal terekam CCTV di Surabaya. Pencuri telepon seluler leluasa masuk kamar indekos saat korbannya tengah tertidur pulas. Sementara di sebuah SPBU di Batubara, Sumatera Utara, seorang pencuri berkendara mobil juga membawa kabur ponsel saat pemiliknya tertidur. Rekaman CCTV pada 22 November lalu memperlihatkan FA yang mondar-mandir hendak mencuri di sebuah kamar indekos di Surabaya, Jawa Timur. Suasana yang sepi karena penghuni tertidur membuat pria 49 tahun ini langsung menjalankan aksinya mencuri tas berisi sebuah ponsel dan dompet berisi uang Rp500.000. Berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, anggota Polsek Rungkut Surabaya meringkus tersangka yang juga merupakan residivis kasus yang sama di Jalan Bendul, Surabaya pekan lalu. Kepada polisi, tersangka mengaku telah menjual ponsel harga Rp1,1 juta. Dalam rilis pada Kamis, polisi menyebut masih mengejar penada hasil curian tersangka. Jadi tersangka ini melakukan aksinya atau melakukan pencurian, dia berpura-pura mencari kos-kosan. Ya, pada waktu itu di Rungkut Kidul. Jadi Rungkut Kidul ini terekam untuk CCTV. Pencurian ponsel sebuah SPBU di Jalan Lintas Sumatera Batubara, Sumatera Utara juga terekam CCTV Kamis dini hari. Dalam video, tampak detik-detik pria yang memakai masker dan kaos hitam masuk ke dalam ruangan penjualan oli dan memantau situasi SPBU. Mendapat kesempatan karena operator sedang tertidur, ia langsung mengambil ponsel yang sedang diisi daya di dalam laci. Salah seorang karyawan SPBU menyatakan pelaku datang mengendarai mobil. Ada orang tidak dikenal masuk ke kantor, terus beberapa lama HP operator hilang, terus orang itu pergi. Operator sedang istirahat tidur. Pemilik ponsel berencana mengadukan kejadian tersebut kepada polisi. Korban berharap polisi secepatnya dapat menangkap pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Gedung 2 lantai kantor bank swasta di Kota Serang, Banten ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat upaya pemadaman berlangsung berjam-jam. Gedung 2 lantai kantor sebuah bank swasta di Kota Serang, Banten ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat upaya pemadaman berlangsung berjam-jam dan api dengan cepat merambat dan menghabiskan seluruh bagian ruangan di lantai 2 gedung BCA yang berlokasi di kawasan Pasar Lama, Kota Serang, Jumat pagi. Kebakaran merembet hingga lantai 1 bangunan akibat kencangnya embusan angin. Api yang semakin besar membuat warga panik. Sejumlah karyawan berusaha menyelamatkan mesin ATM, sedangkan para pedagang di sekitar gedung mengeluarkan barang dagangan mereka. Besarnya kobaran api membuat proses pemadaman berlangsung hingga 2 jam dengan melibatkan 3 mobil pemadam kebakaran. Polisi menduga kebakaran terjadi karena hubungan pendek arus listrik di lantai 2 bangunan. Sebuah rumah semi permanen di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ludes dilalap api. Petugas berusaha memadamkan kobaran api sekaligus menyelamatkan 2 ekor kucing yang terjebak di dalam kebakaran. Dan inilah aksi petugas pemadam kebakaran yang berusaha mengevakuasi 2 ekor kucing peliharaan yang terjebak di dalam rumah yang terbakar di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis pagi. 2 ekor kucing berhasil diselamatkan petugas dan diserahkan kepada pemiliknya. Salah satu kucing peliharaan ditemukan lemas dan menderita luka bakar. Setelah hampir 1 jam, petugas berhasil memadamkan api. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 4 kapal tongkang pengangkut batu bara di perairan pantai Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hembusan angin kencang disertai hujan lebat membuat tongkang terseret hingga ke tepi pantai. Hujan deras disertai angin kencang menghantam kawasan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sejak Kamis siang. Akibat cuaca buruk, 4 kapal tongkang bermuatan batu bara tujuan PLTU Pelabuhan Ratu kandas di perairan pantai Pelabuhan Ratu Kamis sore. Salah satu tongkang yang kandas di tepi pantai nyaris menghantam bangunan milik warga. Upaya sejumlah kapal tunda atau tugboat milik PLTU Pelabuhan Ratu menarik tongkang kembali ke tengah laut berakhir gagal lantaran terkendala cuaca buruk.